episode kali ini ada yang berbeda. Karena yang menjadi narasumber itu adalah keluarga dari saya sendiri. Bernama Pak Sis. Om Sis, Ya, sehat? alhamdulillah. Jadi Om Sis ini adalah adanya Bapak ya, Bapak saya. Mm-mm. Dan terakhir saya ke tempat ini ya, ke rumah Masih- ini itu terakhir SD. Mungkin kelas 3 SD atau 4 SD dan Ya. emang lama banget ya. Gitu. Sekarang gimana ini? Maksud tuh aktivitas sekarang apa? Om. Untuk sekarang ya sangat berkurang karena memang sudah nggak aktif kerja lah. Jadi Kerja cuma sampingan karena dulu kan kena musibah kerja di bengkel, kecelakaan kerja gitu. Jadi mata kena kunci, kena kunci. Operasi. Operasi? Operasi 13 bulan, operasi 5 kali. Karena Tahun- memang tahun? 2017 2017. kita kan ada karyawan lain anak magang gitu ngasih kunci lepas kena mata saya gitu waktu di kolong ya Oh iya. Jadi kunci itu jatuh ke besi mata. kan itu besi kan ya? ya, kunci Besi besar. jatuh tepat di mata. Di mata ya. Posisi kan tanpa kacamata kalau di bawah mobil ini ya. Jadi langsung kena mata. Jadi kena mata dan akhirnya operasi 5 kali. Operasi 5 kali selama 13 5 bulan. kali. Operasi Dan besar. sekarang gimana? Maksudnya tuh setelah operasi nih, Ya bisa melihat kembali cuma cuma nggak sempurna ya? sebatas itu nggak bisa sempurna kembali gitu. Karena Oke. dokter memang sudah vonis gitu, udah bisa Pak melihat cuma kurang sempurna, sudah maksimal gitu. Jadi kata dokter emang nggak bisa Untuk angkat berat ya seperti 1 galon aqua air mineral itu nggak boleh gitu. Aqua galon Iya. itu kalau om ngangkat itu terasa itu. Terasa nyeri ini. Karena Memang mungkin saraf ya, bisa saraf ya. sahabat ya. Jadi sekarang nih aktivitasnya lebih kemana nih? Waktu itu terus kembali ke musik, ternyata kan ada COVID. Sempat Jadi kembali saya ke job musik. itu kan akhirnya jarang tontonan di Surabaya, apalagi kan nggak boleh dulu. Vakum, akhirnya kita ke sosial. Sosial dalam arti untuk ya Lingkungan ya. lingkungan. Om ini berapa saudara nih? Ada 6. Yang pertama? Yang pertama almarhum Bapak Istono 2016 kemarin almarhum. Terus yang kedua bapaknya Mas Angga sendiri, Oke. Yang ketiga Pak Poryanto. Ketiga di Merauke juga almarhum Bapak Mujiono yang nomor 3. Oke. 4. Tahun 2020 kalau meninggalnya. 4 saya sendiri. 4. Kelima Kelima Bu Lili di Jakarta. Jakarta. Yang keenam Bu Yuni di Sidoarjo. Jadi jauh-jauh kita saudara. Jadi terpencar ya. Terpencar Satu semua, keluarga, ya. Berapa saudara itu terpencar semuanya. Jadi nggak cuma ada di sini ya. Ya. Jadi ada di Banjarmasin, Banjarmasin, di Merauke, di Tangerang, Jakarta, di ya. Jakarta. Terus di Sidoarjo. Jadi ya lama nggak ketemu memang. lama Udah. ketemu. Om berarti masa kecilnya bapak saya itu di sini Ya ya, di Om ya? sini, semua di sini. Ini Semuanya saya- waktu saat rumah itu, induk ya di sini. rumah induk semua di sini. ya. Kalau kakek dulu kerja apa? Dulu sempat di pabrik juga, Di pabrik. cuma yang nggak lama. Terus ya serabutan seperti tukang bangunan. Kalau nenek Nenek sempat jasa. jasa. Jadi orang cari rumah, orang cari apa gitu. Kalau nenek itu terkena penyakit Ya, kanker, kanker ya, Om, payudara, ya? Kalau kakek liver, tipe komplikasi, baik. sakit semua nggak ada. Om bisa diceritakan nggak masa kecil waktu semua saudara lengkap, apa tuh yang paling berkesan atau paling ingat sampai saat ini? Hmm. Mungkin Ya, gimana waktu nih itu memang sosok-sosoknya? ngumpul di sini cuma ya jarang di rumah sih gitu. Seperti sudah kerja ya. Kayak bapaknya Angga juga sering keluar kota dulu itu gitu. Tapi ya sempat ketemu kalau malam gitu. Kalau malam. Oh jadi masa kecil tuh udah dibiasakan untuk mencari kerja Iya, ya? iya kerja semua. Masing-masing ya, kerjaan lepas gitu Om ya? Lepas. Jadi satu ke sini, satu ke Iya. sini. Jadi ada waktu itu malam. Jarang ya? ketemu ya. Nanti Om ini kalau maaf nih kalau untuk penghasilan gimana Om? Penghasilan ya dari tadi itu kalau ada job, kalau Oh, nggak ada job ya itu seminggu tuh nggak mungkin mesti, karena nggak mesti. kadang sampai bulanan Sampai nggak bulan baru ada. ya. Ini terakhir ngejob kapan? Kapan dari tanggal 25 Desember. 25 Desember. Oh. Iya.
Udah hampir Terakhir itu. 1 bulan Om. Iya. Udah 1 bulan ya. Iya. Jadi Om itu punya alat sendiri atau gimana Om? Dulu Dulunya ada, punya ya? terus rusak akhirnya. Dijual. Dijual. Akhirnya Belum sekarang bisa. kerja sama gitu Om. Iya. Kalau sekali ngejob kira-kira berapa Om? Ya kita cuma nyari orangnya, tergantung yang ngejob hajatan apa gitu. Kegiatan apa? Jadi Cuma butuh orkes ya orkes, butuh elektron plus ya elektron plus. sekali ngejob tuh kira-kira berapa Om bersihnya ke Om? 1 juta ada nggak? Nggak sampai kalau bersih untuk kita 500 sendiri, ada nggak sampai Oh, nggak sampai ya, juga? nggak sampai. Paling ya 300 kayak gitu. 300 Iya, dan itu pun jobnya nggak sering. nggak sering. Om ini punya Iya. 2 anak. 2 anak. Satu Sudah bernama nikah, Lydia, Lydia, udah ya. menikah, udah bangun rumah di sini ya. Ya, alhamdulillah dekat ya. banget ya. Heeh. Punya anak ya. Jadi Ya, Om udah punya punya cucu 1. Nah, yang kedua lagi itu baru SMK kelas SMK 2. kelas 2 dan Kelas sekarang 10 lagi ya. magang. Magang ya. Ya yang biayai kakaknya itu sementara. Om harapannya apa nih buat anak-anak Om nih? Harapannya mudah-mudahan harapannya seperti orang tua kan nggak mau seperti saya gitu, harus lebih dari saya gitu, ya kan? Karena saya mengalami gimana ya sebagai orang tua kayak gitu. Mudah-mudahan mereka Harapannya apa? sukses, bahagia gitu, dapat kerjaan yang layak ya, bisa untuk keluarga gitu. Orang tua kan pasti doanya gitu, nggak mungkin jangan seperti saya dulu lah, saya gagal doanya. Tapi alhamdulillah bisa sekolah lulus anak saya pertama gitu, ada biaya untuk sampai lulus gitu. Kalau untuk saudara-saudara yang tergejar nih, kalau seandainya Om berbicara dari hati Om ya, Ya, apa yang pengen banget Om sampaikan ke saudara-saudara Om mungkin yang hari ini nggak bisa jumpa sama Om dan entah kapan bisa jumpa lagi, ya, apa Om? Sesuatu yang pengen Om sampaikan ke mereka. ya memang jarang ketemu lah ya, seperti yang di Jakarta, Merauke, Banjarmasin, Sidoarjo. Ya kadang tetap ada komunikasi, telepon cuma ya jarang gitu. Harapannya Ya harapannya paling ya mudah-mudahan saudara-saudara Om ya bisa sukses lah, keluarganya juga sukses, anak-anaknya sukses gitu. Jadi Om juga ikut senang gitu. Karena memang dulu itu kita dari keluarga susah gitu. Ya kan? Jangan sampai seperti itu gitu. Dulu sekolah biaya nggak ada ya kan, sampai putus sekolah semua gitu. Mudah-mudahan untuk saudara-saudara nggak seperti itu, giat bekerja, bisa untuk anaknya pun mudah-mudahan ngerti sama orang tua gitu ya kan, untuk balas budinya gitu, mungkin seperti itu. Memang nggak bisa kumpul lah ya, cuma teleponan gitu, cuma ngasih semangat gimana kabarnya, sehat atau kabar sehat aja sudah seneng gitu Om ya kan? Walaupun jarang kumpul gitu, kadang ya video call gitu seneng gitu, walaupun nggak bisa ke sana. ya karena harapan keluarga pastinya pengen Iya, melihat jumpa ya iya, secara kebersamaannya ya Pak ya. sebenarnya gitu. Tapi Berhubung karena keluarga masing-masing ya, mungkin terkendala nggak mungkin beberapa faktor dan faktor, juga ya. sekarang udah menemukan jalannya masing-masing Iya, Pak ya. Jadi ya mungkin cukup mendoakan untuk saat ini ya. ya saling mendoakan semua lah, Saling mendoakan. walaupun saling berjauhan tapi tetap saling mendoakan, saling nyupport gitu, saling perhatian tetap gitu. Memang itu memang harus begitu ya. Dulu kumpul ya hari mencari, memang begitu kehidupan kan ya, nggak mungkin kumpul terus gitu. Betul. Iya, Iya. Karena pasti masing-masing gitu. menemukan hidup. Iya, kan nggak tahu ada yang di sana Merauke, di Jakarta, di Kalimantan kan sebelumnya kan nggak pernah tahu kan itu jalan hidup gitu. Gitu. Apa yang merasakan perbedaannya? Dulu kan rame banget nih ya kan. Iya, rame. Wah, tiba-tiba hari ini saat ini waktu ini merasa sendiri di sini. Sendiri ya. Merasa kayak kehilangan nggak? Kan, Pasti kan ya? ya pasti. Dan Kalau kehilangan dulu itu. kan kalau di saat kumpul kan bisa kadang acara tahun baru gitu. Kumpul di depan rumah gitu, masak-masak satu keluarga gitu. Kadang di dalam sini. Semenjak sudah ya nggak ada lagi acara seperti itu. Nggak ada ya. lagi. Nah ini
kamar dulu Pak. Kakek tidur di sini. Sini dikunci sama Andri. Sekarang buat tidur anak Om yang Andri. Terus di sini juga dulu Bapak juga pernah tidur sini. Bapaknya Mas Angga dulu. Sama Om Yono juga. Ini juga Om Se sama Ini kamar Om Sis kah? ya Pak, ini sekarang. sekarang ya. Oh, Om di mana, di atas atau di bawah? Ya di bawah satu orang Om Se. Oh. Ya rumah kumuh rumahnya. Kalau di atas ada apa, Om? Di atas itu Gudang kamarnya atau kamar? almarhum Pak Destono. Yang pertama. Ya dulu di sini. Nah, dulu tidur di sini Om. Cuma sekarang nggak ada yang itu buat gudang. Jadi gudang kan. Dulu Pak Destono di sini. Destono almarhum yang nomor 1. Nomor 1. Nah, di sini tidurnya. Di sini. Jadi gudang nggak ada yang nempati. Jadi nggak ada tempatnya Om Sis. Enggak. Ya. Ya kondisinya seperti ini rumah kakek nenek dulu. Masa kecil Om sama keluarga di sini semua, Om, ya. Iya. Dan ini rumah peninggalan dari orang tua berarti, Om. Apa? Ada niatan, ada ngejual nggak? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Karena ini disinilah kenangan Kenapa? banyak ya. Iya. Jadi nanti yang mau ke Surabaya kan bisa di sini ngumpul lagi barangkali. Ya. Kumpul dan mengulang mengingat sejarah Iya. lagi ya. Karena kalau ini dijual kan nggak ada lagi sejarahnya. Lagi ya kan ya? Iya. Jadi sahabat, Bude Tuk ini adalah istri dari saudara pertama ya. Ya, saudara Dari pertama. kakaknya Om Sis yang Iya, pertama. Yang pertama. Tapi saudara yang pertama udah meninggal tahun berapa? Almarhum tahun 2016. Dulunya ada, terus sekarang nggak ada. Kalau sama anak-anak itu apa cerita-cerita, anak-anak yang cerita dulu ada bapak gini-gini. Jadi Gitu, ya. kangen berat ya pasti ya. Apa yang Ya beda lah. beda? Kalau bedanya itu pasti. Pasti ya, Dulu ada ya. ada ya. Pasti dulu ada, sekarang sendiri ya ngejalanin. Kalau ada Ade itu kan ya sering keluar, Jalan bareng Iya. sama-sama. sering diajak keluar kemana, sering. Kalau sekarang Sekarang kan enggak. Kalau enggak anak-anak yang ngajak ya jarang sekali, jarang. anak-anak udah pada besar nih. Mm-mm. Apa yang Bude pengen sampaikan, harapan dari hati terdalam, mungkin biar anak-anak nih selalu sehat. Ya Apa? anak ya itu yang penting ya sehat itu sehat selalu. ya sehat Terus? selalu. Mudah-mudahan anak itu lancar semua, apa itu kerjaannya lancar, pokoknya dikasih kesabaran itu pasti lancar. Karena Bude juga Iya. sebagai orang tua pasti nggak Iya. terlalu berharap lebih ya, Mm, bisa melihat anak-anak kita tumbuh besar, Iya, bisa dengan keluarga yang aku pasti itu ada ya, kebahagiaan tersendiri ya. alhamdulillah, Hmm. Alhamdulillah. Cakep ayammu dulu itu kecilnya cakep. Mulai. Seperti situ. Iya. Oh ya. Iya gini. Berarti Om ini udah sahabatan lama nih. Tetangga berapa meter Om siapa namanya? Pak Bambang. Dulu saya masa kecil sama Pak Pur. Mulai kecil sampai sekarang masih ingat kita. Apa yang paling Apa yang paling momennya? mengesankan ya masa kecil kurang bahagia. Orang tua minim hidupnya.
Terus? Ya Surabaya ya begini, nggak ada kegiatan apalagi kecuali kita ini dari kecil itu kuli tukang batu orang tua. Pernah Bapak jadi Iya, kuli sama tukang bareng? batu Bareng? sama neneknya. Iya, kuli tukang batu semua. Terus ngerjain mobil di Montir? Ya montir di Kedung Doro. Terus ketemu ibumu di mana? Gimana? Di Kalimantan. Kalimantan. Iya, pamitan sama Pak Bapak Oh iya? di sana. Itu Iya. waktu usia berapa? Itu mungkin tahun 80 berapa? 80. Iya, itu. Udah 80 berapa? Iya, gitu. Sabar, ya. Sabar. Iya, gitu. Keluarga situ sabar semua. Saya tahu. Keluarga ini sabar di rumah ini. semua. Bapakmu juga sabar. Ibumu juga. Tapi Om tahu tempatnya yang saya suruh datang ke tempat makan kemarin? Seperti ini kondisi rumahnya. Ini aja dek. Kalau hujan itu bocor semua. Ini aja bocor hujan dikasih. Pak, ini kan harus diganti. Ini memang sementara dulu ini kayu ini. Sementara tapi sampai puluhan tahun. Harusnya dikasih gini untuk penyangga. Ya berhubung kita nggak ada dana ya gimana lagi ini dulu. Cuma penuh dengan kekhawatiran. Ini dapurnya seperti ini. Ini aja belum bisa ngeramik ya, masih dikasih alas ini. Nggak ada kelaminnya. Ya namanya kehidupan ya gimana ya tetap menjalani. Tetap menjalani. Iya. Ya itulah kehidupan sebenarnya. Om, ya. Arah kehidupannya pasti gitu. Nggak ada yang tahu lah. Nggak ada yang tahu dan ini juga bukan akhir dari segalanya Om. Iya, Ya kan bukan, kita nggak ya. tahu ke depannya Nggak seperti tahu, apa nih iya. kan ya. Saya Yang rasa Om kedua- ini juga punya bakat ya. Nggak semua orang tuh bisa memainkan alat musik ya. Iya, saya dulu band pertama kali itu ya memang orkes dulu pertama kali berangkatnya itu. Padahal nggak sekolah musik nggak apa, otodidak gitu. Semua keluarga sini otodidak. Bapaknya Mas Angga bisa gitaran juga otodidak, nggak punya gitar padahal. Di rumah itu nggak punya alat musik. Nggak ada musik. Cuma Tapi suka. iya tapi bisa mainkan Iya, gitu. bisa. Caranya gimana? Ya kita ke teman-teman yang punya gitu. Oke. Padahal nggak ada yang ngajari tapi ya itu tadi lah karena punya apa itu kemauan. Kemauan. Gitu. Heeh. Keinginan untuk belajar. Jadi belajarnya cuma lihat aja gini, lihat oh terus main bisa. Jadi band-bandan pernah Band-bandan. dulu itu, terus orkes dangdut pernah. Akhirnya main organ tunggal ya bisa gitu. Om, kalau kenangan lucu ada nggak Om? Yang mungkin pas lagi ngumpul nih Oh, rame-rame ada. waktu kecil, yang sampai saat ini kadang-kadang masih ingat kayak gitu kan? Masa-masa dulu mungkin lagi ngapain gitu, bapak lagi ngapain atau gimana gitu? Yang Oh masih kalau membekas kenangan hari lucu itu ya waktu banjir itu. ini. Terus Ya rumah ini dulu kan bukan dari tembok gini, dari bambu. Gitu. awalnya bambu ini ya? Iya. Ya kalau banjir gitu kita di atas tempat tidur kayu itu. Di situ perjuangan orang tua saya melihat sendiri, ibu almarhumah sama bapak itu rela kebanjiran di bawah gitu loh. Jadi tempat tidur kan nggak muat dulu. Jadi anak-anaknya di Iya. kasur. Tadi beliau cuma di kursi gitu. Yang melayani beliau malah ngambil makan, beli apa keluar sendiri dari situ kita kadang-kadang merasa berdosa. Gitu. Iya. Ya memang kita waktu masih kecil. Kalau seandainya waktu bisa diputar Iya. Pasti kita akan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi kan Iya. daripada sebelumnya Om. Ya. Iya. Ngambilkan anaknya makan satu-satu gitu, walaupun lauk pauknya pas-pasan kan dibagi sama orang tua kan dulu gitu ya. Ya kadang kita tuh merasa apa ya, berdosa karena nggak bisa bantu di saat kita memang belum ada apa-apa, belum ada penghasilan, beliau sudah meninggal kayak gitu. Jadi belum bisa balas budi gitu. Om, Ya. kalau seandainya ini bapak, ibu Om atau kakek saya ya, Ya. di depan ada apa yang pengen banget Om sampaikan ke mereka, atau mungkin curhatan apa yang pengen Om sampaikan ke mereka? Ya seandainya mereka pastinya ada. pertama ya pengen sujud sih. Ya karena banyak merasa bersalah gitu sebagai anak waktu itu. Memang kadang itu apa ya, kita pergi malam ya itu orang tua nggak tidur, ibu itu
nunggu di sebelah pintu sampai anaknya pulang gitu loh. Pikiran tetap Iya, pulang. baru pulang baru dikancing gitu. Dari situ kadang-kadang keingat betul. Setelah kita Betapa menjadi orang tua, berdosanya ya makanya baru kali ini saya bisa merasakan Om, ternyata anak Om ada yang keluar pulang malam, ya kepikiran juga gitu. Kadang ya dikasih tahu jangan malam-malam pulangnya gitu, pasti kasih pesan gitu, karena orang tua kepikiran. Mungkin dulu ibu juga seperti itu, pasti kepikiran sama anaknya gitu. Sekarang Om akhirnya ya ngalami sendiri seperti itu kan. Iya, akhirnya gitu, anak keluar malam kepikiran gitu, anak laki-laki itu kan. Ya tadi kalau semua ada orang tua masih ada ya itu tadi pengen sungkem sujud nangis di depannya, mohon maaf gitu. pengen menceritakan ya, Iya, pengen tanpa menceritakan semuanya. mereka Iya, itu meninggalkan apa yang terjadi dengan Iya, keluarga kan ya. iya, Bagaimana kegagalannya memang benar orang tua. Orang tua itu ngasih masukan. masukan itu ada benar, ya memang benar, nggak ada anunya salahnya. Sebab mengalami sendiri gitu loh, punya anak gimana gitu. Akhirnya di situ pengorbanan orang tua seperti itu. Ya kembali lagi melihat yang dulu itu ya, dulu itu keluarga kurang bahagia. Kurang bahagia. Ya karena kondisi ekonomi lah dulu itu. Kondisi Keluarga ekonomi, Om ya. dulu memang seperti bapaknya, masa nggak mungkin merasakan. Hmm. Kebahagiaan nggak ada sekali gitu. Tapi berjuang terus untuk hidup gitu dulu itu. Akhirnya walaupun tanpa sekolah, kita juga bisa dapat ilmu kan. Seperti montir kan pertama kali dari bapak montir itu. Akhirnya diturunkan ke saudaranya lainnya. Lainnya. Itu kan butuh perjuangan juga. Bapak waktu ke Jakarta kan merantau dulu asalnya. Pulang dapat ilmu montir, Pak D diajari, Om diajari gitu. Akhirnya semua bisa gitu. Ya harapannya Om keluarga ya supaya apa ya, kayak anak Om juga ya, namanya orang tua juga pengen bahagia lah, sukses gitu. Kalau Om di masa tua gini cuma bisa apa, nggak bisa bantu apa-apa kan, cuma doa aja lah. Doa. Keluarga supaya bahagia gitu. Ya sahabat, seperti yang kita dengarkan tadi kisah perjalanan dari Om Sis ya, Iya. di mana beliau yang tadinya adalah pemain alat musik ya, Iya. karena ada COVID kemarin ya, Covid, sempat ya, berhenti berhenti. terus menjadi montir. Terus Dan kecelakaan kerja. pun ada kecelakaan yang mengakibatkan mata harus dioperasi. Setelah dari itu kembali lagi ke musik ya. Ya kembali Cuma lagi. untuk pekerjaan itu nggak stabil ya. Nggak Kadang stabil. harus menunggu berbulan-bulan baru dapat job. Andai pun dapat job juga penghasilannya nggak seberapa, ya. seberapa gitu. Tapi beliau sampai saat ini masih semangat. Ya, Karena bagi beliau adalah apa ya, hidup hanya sementara ya Om ya? iya sementara Ya, hidup. kalau kita ngejar apapun itu nggak ada habisnya Om ya. Iya. Sekarang Ya, ya, tetap usaha lah. Tetap Iya. usaha ya Om. Walaupun kita Om sudah divonis seperti itu, nggak bisa ngebrat ya, caranya gimana tadi ya. Ya cari job, ada son-sonan, ya kita carikan orang cari son untuk aja, dan seperti itu aja untuk ya kayak jasa lah istilahnya. Jadi pesan hari ini yang bisa saya petik dari cerita ini bahwa kita harus menghargai waktu, Iya. menghargai keluarga. Iya. Karena bagi kalian yang masih berkumpul dengan keluarga, Ya mudah-mudahan benar-benar dinikmatin ya. dinikmati. Karena ada kalanya namanya hidup ya, kita pasti di dalam keluarga itu pasti akan menemukan hidupnya masing-masing. Kalau sudah menemukan hidup masing-masing, artinya untuk bertemu kembali itu mungkin ada waktu-waktu tertentu ya. Iya, Terutama orang tua ya, kita harus orang tua menghargai, iya, itu harus itu. menghormati ya kan, walaupun kadang-kadang mungkin cara menegur kita Iya. udah bikin kita kesal gitu kan, tapi kita harus mengerti mereka seperti itu pasti terbaik buat kita ya. Iya pasti. Karena orang tua Keras pasti- apa itu nggak ada, istilah menjerumuskan nggak ada. Iya. Itu mendidik gitu. Jadi hargai Iya. selama masih ada waktu untuk membahagiakan Iya. ya. Karena orang tua juga sejatinya juga nggak menuntut apa-apa. Iya ya. nggak menurut apa, nggak ada belas imbalan apa, nggak ada orang tua seperti itu. Cuma melihat anaknya bisa ketawa bahagia, Seneng bersama udah orang tua ibunya, ya. akur ya, Akur aja. itu ya. ada kepuasan sendiri ya, Iya. kebahagiaan tersendiri kayak gitu. Karena
doa orang tua itu adalah doa yang segalanya, Iya. doa yang paling tulus dari yang lain gitu. Tulus paling mujarab lah orang tua itu. Pesan-pesannya apa Om buat teman-teman? Harus semangat lagi atau Iya, pesannya ya untuk teman-teman ya bisa termotivasi dengan cerita singkat cerita ini ya. Oh, Jadi gimana caranya itu untuk menghadapi kehidupan, apalagi sudah ditinggal orang tua gitu. Kalau ada orang tua masih ada ya tolong dijaga, dihormati gitu. Ya, kan? Itu harus karena orang tua segala-galanya, mulai kecil kita dirawat sampai besar. Jadi orang tua kan nggak ada istilahnya mengharap kembali apa yang dikeluarkan, nggak ada ceritanya itu. Sudah besar sukses saja sudah senang orang tua gitu. Sudah senang gitu. betul. Iya. Ya, mudah-mudahan juga Om Sis juga pekerjaan lancar ya. Dan Amin, juga, amin. Matanya Iya. bisa pulih Boleh, seperti ya. gitu Om, kayak yang dulu Om. Karena Iya. kan Tuhan maha Insya Allah, memberikan amin. sesuatu yang Iya. mujizat gitu. Iya. Semangat terus pokoknya, keluarga juga sehat-sehat di sini Iya. semuanya ya. Intinya doa terbaik lah buat semua keluarga di sini. Amin. Buat teman-teman juga Iya. sehat-sehat terus dan kejar impian kalian sampai berhasil Om ya.